Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara untuk Percaya, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memuji iman perwira tersebut yang 100% menaruh percaya kepadanya untuk menciptakan kesembuhan. Bahkan orang kalangan dalam dari bangsa Israel sendiri masih ragu mempertanyakan dan sulit untuk 100% percaya pun berserah. Begitu besarnya rasa percaya sang perwira, sampai-sampai Yesus menegaskan akan datang banyak orang dari timur dan barat. Bukan hanya dari bangsa Israel yang duduk makan bersama di dalam kerajaan surga. Bagaimanakah cara perwira itu dapat beriman sedemikian? Dari pernyataan perwira, kita dapat mengetahui bahwa ia menempatkan dirinya sebagai bawahan yang taat penuh kepada sang tuan. Sebagai bawahan, ia tidak menuntut banyak, sehingga saat Yesus memberinya rahmat, ia merasa itu lebih dari cukup dan ia tak layak. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang kakak yang bingung, terjepit antara membela adik atau membela ayah. Sang ayah melakukan pelecehan seksual terhadap adiknya. Ia marah. Bagaimana ayah yang ia idolakan bisa tega berbuat laknat sedemikian? Namun ia juga tidak sanggup meniadakan kenyataan bahwa sang ayah telah berjasa besar bagi hidupnya. Di tengah himpitan tersebut, celah jalan keluar yang ia bisa lakukan hanyalah berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah yang Maha Kuasa,
setiap kejadian di dunia ini tak luput dari izin-Mu. Hamba percaya itu. Meski rasanya sakit, namun ini adalah rahmat. Ajarilah saya untuk terbuka, menerima rahmat peristiwa secara utuh, agar saya dapat mengalirkan rahmat penerimaan-Mu terhadap ayah yang berdosa. Agar ayah merasa Kau kasihi dan kembali ke jalan-Mu. Dan adik pun tumbuh kuat untuk mengampuni ayah sebagaimana Engkau mengampuninya. Saya serahkan doa harapan ini kepadamu, namun terjadilah selalu kehendak-Mu atas kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, tahun demi tahun berlalu. Pada suatu kesempatan, hati nurani kakak kemudian mendorongnya untuk berani bertanya kepada ayah mengenai latar belakang pelecehan yang beliau lakukan kepada adik beberapa tahun silam. Ternyata ayahnya yang lanjut usia sudah lupa akan kejadian tersebut. Namun ayah secara sungguh-sungguh meminta maaf kepada adik maupun kakak, karena ia yakin anak-anaknya tak mungkin berdusta. Rasa percaya penuh ayah kepada anak membuatnya turut menaruh percaya atas pengakuan ayah. Mau tidak mau, meski masih ada sisa luka, kakak pun menerima ketidaksadaran ayah beberapa tahun silam, maupun kepikunan ayah pada masa sekarang. Pada momen tersebut, kakak belajar memaafkan, sebagaimana Allah Bapa yang ia sungguh percaya sudah mengampuni ayahnya sejak semula. Hatinya pun dirambati rasa haru oleh kasih memaafkan kesalahan sesama. Ia bersyukur dapat mengalami rahmat kasih tersebut. Ia juga memaafkan ketidaksadaran dirinya yang telah menyakiti hati orang lain dan tidak menaruh hormat secara layak kepada mereka. Bagaimana cara untuk percaya? Maukah saya jujur mengakui pikiran dan perasaan pribadi dan menyerahkannya penuh ke dalam penyelenggaraan Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menunjukkan contoh perwira yang percaya penuh pada penyelenggaraan kuasa Allah. Saya akui hati saya masih suka meninggi, merasa diri layak memperoleh yang lebih baik daripada rahmat peristiwa yang Engkau hadirkan untuk saya alami sekarang. Ketuklah ingatan saya pada perwira yang rendah hati menempatkan dirinya sebagai hamba yang taat. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.